Selamat datang kembali di channel YouTube Linguistik Forensik bersama saya, Thariqul Haq. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang berkaitan dengan fonetik dan fonologi forensik. Sebagai pengantar tentang fonetik dan fonologi forensik, ya merupakan cabang linguistik forensik yang berfokus pada analisis bunyi bahasa dalam konteks hukum. Bunyi bahasa dalam konteks hukum. Bidang ini atau fonetik dan fonologi forensik ini banyak digunakan untuk menangani kasus yang melibatkan rekaman suara seperti penyadapan atau ancaman melalui telepon atau rekaman dalam bentuk video atau dalam bentuk CCTV audio atau bukti digital yang lain. Yang utama memang adalah soal bunyi bahasa. Oke, ada perbedaan antara fonetik dan fonologi. Nah, kalau fonetik itu mempelajari bunyi bahasa dari sisi artikulatoris, bagaimana bunyi diproduksi oleh alat ucap. Kemudian akustik, karakteristik gelombang suara, frekuensi, intensitas, durasi. Orang itu kan punya frekuensi bahasa ya. Mungkin kecepatannya, orang biasa mengucapkan ada yang agak pelan-pelan, ada yang agak cepat-cepat. Itu bisa dilakukan dalam satu kajian keilmuan, termasuk intensitasnya dan durasinya. Kemudian auditoris, bagaimana bunyi dipersepsi oleh pendengar. Nah, itu fonetik. Sedangkan fonologi mempelajari tentang sistem bunyi dalam suatu bahasa. Fonem atau alofon, kemudian pola fonotaktik. Dan yang keempat adalah variasi bunyi yang bermakna dan tidak bermakna. Jadi sederhananya begini, kalau kita mau mendasari tentang keilmuan bahasa yang beda-beda dari satu bunyi satu bahasa dengan bahasa yang lain. Di bahasa Arab itu ada ain, di bahasa Indonesia nggak ada. Ain itu nggak ada, a itu nggak ada ya, a yang ada. Misalnya di India itu ada t, gitu. Di bahasa Indonesia tidak ada tidak ada bunyi itu, atau kalau ada pasti pencampuran bahasa dari bahasa yang lain. Misalnya juga khe. Di Prancis itu ada banyak bahasa yang menggunakan bunyi khe. Wah, khe gitu ya. Khe itu kira-kira kalau di bahasa Arab kho itu sama-sama bunyinya sama tapi keluarnya beda. Kalau kha sama kho ya itu kan beda. Kha itu mungkin di Prancis ada, khe itu ada, tapi di bahasa Arab tidak ada khe, yang ada kho. Di Indonesia malah tidak ada yang bunyi-bunyi begitu. Akhirat itu saduran dari bahasa Arab. Nah, itu salah satu keilmuan yang ada di ilmu bahasa, terutama di fonologi. Kemudian peran daripada fonetik dan fonologi dalam konteks forensik. Apa perannya? Perannya adalah identifikasi dan perbandingan suara penutur. Identifikasi. Nah, identifikasi perbandingan itu berkaitan dengan kalau ada suara yang ada dalam satu rekaman, pertama bisa diperbandingkan. Kira-kira ini dengan suaranya siapa? Atau kalau ada tuduhan terhadap orang yang kira-kira ini suaranya sama dengan ini, kira-kira ini arahnya adalah suaranya seseorang misalnya, itu bisa diperbandingkan. Benar nggak sih suaranya itu sama dengan suaranya seseorang yang memang dituduhkan? Nah, itu menjadi bagian dari salah satu fonetik dan fonologi forensik. Kemudian menilai kesesuaian antara suara pembanding. Kesesuaian suara pembanding. Kalau kesesuaiannya itu identik, bisa dilakukan analisis, mulai tadi frekuensi, intonasinya, kemudian intensitasnya. Itu
bisa dilakukan menjadi apakah identik atau tidak. Kemudian mengungkap ciri khas kebahasaan penutur. Ya, sekali lagi, orang itu punya ciri khas masing-masing bahasanya, dan itu bisa dianalisis dalam peran fonetik dan fonologi dalam forensik. Kemudian rekaman suara sebagai alat bukti. Ya, rekaman suara itu pasti akan diidentifikasi terkait dengan kalau dia dari akunnya seseorang, maka akunnya seseorang itu dengan suara itu bisa menjadi bagian satu kesatuan pembuktian. Kemudian menjelaskan variasi aksen, dialek dan idiolek. Idiolek itu ya menjadi karakter seseorang. Dialeknya orang juga itu menjadi karakter seseorang. Orang Madura itu di beberapa tempat dan daerah selalu bisa identik. Walaupun dia mengucapkan ucapan bahasa Indonesia. Orang India mengucapkan bahasa Inggris, itu juga punya identitas yang tidak bisa dilepaskan. Misalnya little-little. Nah, itu menjadi identitas masing-masing. Nah, itu juga menjadi peran fonetik dan fonologi dalam konteks forensik. Kemudian suara sebagai alat bukti. Suara sebagai alat bukti itu ya banyak. Misalnya rekaman percakapan telepon, rekaman telepon ya, kan ada rekaman telepon itu yang juga menjadi jenis bukti dalam kasus-kasus bahasa yang berdampak terhadap hukuman. Rekaman di media sosial melalui akun seseorang misalnya, kemudian rekaman CCTV atau video itu menjadi bagian dari jenis-jenis bukti suara. Selanjutnya adalah objek analisis forensik. Objek analisis forensik itu ada 3, segmental, suprasegmental, kemudian ciri paralinguistik. Kita bicara dulu soal segmental. Misalnya vokal dan konsonan. Vokal dan konsonan itu ya segmental dari fonetik seseorang. Karena vokal itu bisa dianalisis berdasarkan pembuktian yang mau dianalisis, bukti yang akan dianalisis. Kemudian durasi bunyi. Kira-kira durasi bunyinya itu berapa? Di menit berapa ujaran kebencian itu terjadi? Ucapannya apa saja? Misalnya, artikulasinya. Itu segmentalnya. Nanti bisa menjadi bagian dari analisis yang harusnya komprehensif dalam setiap analisis linguistik forensik. Kemudian suprasegmental. Suprasegmental itu misalnya soal intonasinya, tekanannya, ritmenya, tempo bicaranya. Orang stres bicara itu bisa dianalisis. Dia dalam pembicaraan yang wajahnya punya tekanan atau tidak, atau dalam bentuk tekanan atau tidak. Nah, suprasegmental itu menjadi salah satu cara kerja fonetik dan fonologi forensik. Kemudian ciri paralinguistik, emosinya, gaya bicaranya, kebiasaan artikulasinya. Nah, itu semua harus utuh dari satu kesatuan fonetik dan fonologi forensik. Ada yang menarik dalam analisis fonetik dan fonologi forensik itu, ya salah satunya adalah analisis akustik. Analisis akustik itu sekarang banyak aplikasi ya, yang bisa mengidentifikasi ucapan seseorang dari sisi fonetik dan fonologinya atau akustiknya. Ya, misalnya perangkat lunak yang lebih banyak dikenal itu PRAT. Ya, bisa melakukan analisis frekuensi fundamental ucapan seseorang, kemudian formannya seperti apa dari sisi ucapan yang kalau itu dimasukkan di perangkat lunak itu ketemu. Kemudian spektrogramnya juga bisa dilakukan analisis hingga intensitas suara. Orang itu punya intensitas suara ya.
misalnya intensitas suara yang diucapkan dalam bentuk bahasa, kata-kata, dan intensitas dari sekian bunyi yang diucapkan. Itu bisa ketemu. Dan ya kuantitatif, karena itu berdasarkan perangkat lunak atau berdasarkan aplikasi. Tetap bersama kami di channel YouTube Linguistik Forensik.